Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adenul Kohim, SHIMEI, CDIF, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebelumnya perkenalkan saya Star Sabrina Purnomo dengan NIM 045, Program Studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Label Halal dan Konten Makanan Halal di Sosial Media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen di Mujigaya Rest. Next. Di sini masuk ke bab 1, di mana ada pendahuluan, itu adalah latar belakang. Latar belakang di sini ada pangsa pasar terhadap makanan dalam lingkup global sudah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini berpengaruh ke arah produk makanan yang mengedepankan kualitas serta aman untuk dikonsumsi bagi seluruh kalangan. Nah, sama halnya bahwa permintaan akan makanan halal juga terus akan mengalami peningkatan, khususnya pada umat muslim di berbagai penjuru dunia. Itu menurut Latif Muhammad Syarifuddin Abdullah dan Ismail pada tahun 2014. Nah, selanjutnya adalah labelisasi halal merupakan bagian penting bagi seluruh umat muslim, terutama muslim di Indonesia. Di mana di Indonesia ini sendiri ada badan penyelenggara tentang kehalalan suatu produk untuk menjadikan patokan apakah barang tersebut halal atau haram. Nah, badan penyelenggaranya itu disebut dengan BPJPH, di mana sertifikat halal yang akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan pada hasil audit yang telah dilakukan fatwa dari MUI Indonesia yang secara tertulis menyatakan kalangan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Penyebaran labelisasi halal ini pada makanan itu nggak terjadi melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah saja. Namun penyebaran melalui media sosial juga terjadi, di mana penggunaan media sosial di Indonesia ini telah menjadi salah satu fenomena yang sangat pesat dalam perkembangan teknologi. Nah, hal ini menunjukkan peran penting media sosial juga dalam memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat modern yang terhubung secara digital. Nah, di sini ada gambar data sertifikasi halal LPPOM MUI Pusat pada bulan Januari sampai Oktober pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Lembaga Pengkajian Pangan atau biasa kita sebut LPPOM MUI telah menerbitkan 1.516 sertifikat halal kepada 1.169 perusahaan dengan total 52.982 produk yang bersertifikat halal. Menurut LPPOM MUI pada tahun 2017. Oke. Next, di sini masuk ke rumusan masalah, di mana di sini yang pertama ada bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigaya Resto. Yang kedua, bagaimana pengaruh konten makanan halal pada sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigaya Resto. Dan yang ketiga ada bagaimana pengaruh secara simultan terhadap sertifikasi halal dan konten makanan halal di sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigaya Resto. Nah, novelty eh, pada penelitian ini, kebaruan ini terletak pada penelitiannya yang mengkaji pengaruh sertifikasi halal dan konten makanan halal di sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen di Mujigaya Resto. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru dalam pemasaran serta menjadi acuan juga bagi praktisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mengembangkan usaha makanan halal dan memenuhi kebutuhan konsumen muslim. Tujuan penelitian. Di sini yang pertama itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigaya Resto. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh konten makanan halal pada sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mujigaya Resto. Dan yang ketiga, ada untuk menguji dan menganalisis secara simultan terhadap sertifikasi halal dan konten makanan halal di sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen di Mujigaya Resto. Okay. Next, di sini ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian di sini ada dua. Ada untuk manfaat teoritis dan manfaat bagi praktisi. Nah,
Manfaat teoritis di sini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pemikiran, dan pengetahuan baru yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai referensi juga dalam penyusunan penelitian yang serupa. Manfaat praktis ini yang pertama ada bagi peneliti. Jadi penelitian ini tuh diharapkan menjadi sebuah proses pembelajaran yang memberi tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman sehingga peneliti dapat mengembangkan ilmunya. Yang kedua ada bagi pelaku usaha, di mana penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan usahanya melalui variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pembelian konsumen. Nah, yang terakhir ada bagi pemerintah, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dipertimbangkan lagi oleh pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat dalam menjamin konsumen Muslim bisa mendapatkan kebutuhan mereka dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Oke, next. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Evania Heridar pada tahun 2020. Jadi hasil penelitiannya itu menunjukkan minat beli berfungsi sebagai variabel penengah atau intervening antara kesadaran halal dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan halal. Yang kedua ada dari Wisnu Mahendri pada tahun 2020. Jadi hasil penelitian ini menemukan bahwa religiositas label halal dan kesadaran halal itu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk KFC di Jombang. Nah, yang ketiga ada dari penelitian Alifa Nurfajrina dan Handayani pada tahun 2021. Jadi hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran halal dan gaya hidup ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Ya, jadi artinya keputusan pembelian konsumen ini bergantung pada faktor kesadaran halal. Nah, yang terakhir ada Isja Pradina dan Pak Ade Nurrahim pada tahun 2022. Jadi menghasilkan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa label halal, kualitas produk, dan kualitas layanan memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk kopi kenangan, yang berarti bahwa label halal ini menjadi faktor yang krusial bagi produsen dalam meningkatkan jumlah konsumen. Next. Oke, next di sini ada landasan teori, di mana yang pertama ada konsep halal, di mana halal ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna memperbolehkan, membubarkan, dan melepaskan, berlaku untuk semua aktivitas manusia termasuk dalam bisnis dan makanan sesuai hukum Islam. Nah, mengkonsumsi makanan halal ini merupakan kewajiban bagi umat Islam dan menunjukkan ketaatan agama dan peduli terhadap kesehatan. Yang kedua ada konten makanan halal atau biasa disebut marketing. Jadi marketing ini tuh merupakan fungsi organisasional untuk menyampaikan nilai dan menjalin hubungan dengan pelanggan melalui cara yang menguntungkan menurut Sutarno pada tahun 2012. Nah, makanan halal ini harus memenuhi kriteria kehalalan dan kesehatan seperti gizi, kebersihan, dan tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Menurut Nasution dan Husna Nasution pada tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran halal, sertifikasi halal, dan persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap minat beli. Nah, yang ketiga ada keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian ini merupakan bagian dari perilaku konsumen yang melibatkan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Menurut Ciptono pada tahun 2016 dan Kotler dan Armstrong pada tahun 2016. Proses keputusan pembelian konsumen ini tuh meliputi 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan perilaku pasca pembelian menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2016. Nah, jadi tahapan tersebut mencakup kesadaran akan masalah, perolehan informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan penilaian pasca pembelian menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2016. Oke, next di sini ada hipotesis dan model penelitian, di mana salah satu menghasilkan terdapat
pengaruh yang signifikan antara label halal pada Mujiga Resto terhadap keputusan pembelian. Di sini dinyatakan bahwa adanya label halal di Mujiga Resto ini akan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. H2 di sini terdapat pengaruh yang signifikan antara konten makanan halal sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini tuh menunjukkan bahwa si konten makanan halal ini yang dipromosikan di platform TikTok itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen juga. Yang ketiga, ada terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal dan konten makanan halal di sosial media TikTok Mujiga Resto terhadap keputusan pembelian. Jadi eh, ini tuh menggabungkan kedua faktor, yaitu label halal di Mujiga Resto dan konten konten makanan halal di TikTok untuk melihat apakah kombinasi keduanya ini tuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Oke, next. Di sini masuk ke metodologi penelitian, di mana jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan teknik perhitungan variabelnya itu menggunakan skala uh, Likert, yaitu untuk satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga setuju, dan empat sangat setuju. Di sini sumber datanya kita menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer itu melalui kuesioner dan data sekunder itu dari sumber relevan dan terpercaya. Uh, Pengumpulan data, teknik pengumpulan datanya ini berbentuk survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan SPSS versi 26, yaitu ada analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Next di sini populasi. Jadi populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam yang pernah melakukan pembelian makanan pada Mujiga Resto, yang mana jumlah populasinya itu tidak diketahui dan masuk dalam kategori yang tidak diketahui. Sampel pada penelitian ini diambil melalui teknik probability sampling dengan jenis purposive sampling. Jadi kriterianya itu yang pertama ada masyarakat Muslim yang berdomisili di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, berusia di atas 17 tahun dan pernah melakukan pembelian pada restoran Mujigae. Oke, next. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.